pasangan yang sudah memiliki anak, alat kontrasepsi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kalau untuk mekanisme daripada hormon suntik itu mirip dengan pil KB, cuma dia lebih di sini membuat dinding rahim ini lebih tipis. Berbagai macam alat kontrasepsi beredar di masyarakat. Namun, manakah dari KB spiral lapis tembaga atau hormonal yang lebih dianjurkan? 30% pemakai KB yang lapis hormon ini bahkan tidak haid sama sekali. Tapi tidak masalah dipasang ya. Selama dipasang. Bersama Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reisa Broto Asmoro di Dr. Os Indonesia hari ini. Apa kabar pemirsa setia Dr. Os Indonesia? Ya, hari ini kita akan bahas tentang kontrasepsi. Suatu cara dan juga alat yang dilakukan oleh para pasangan suami istri untuk melakukan dan mencegah terjadinya kehamilan. Dan hari ini nih saya tidak akan sendirian di studio karena sudah hadir seorang narasumber dan juga bintang tamu tentunya untuk menemani saya membahas tuntas tentang berbagai permasalahan tentang kontrasepsi, yaitu Dr. Santi dan juga Sonia Fatmala. Usianya udah berapa nih anaknya? Jalan 2,5 bulan. 2,5 bulan ya, wow, luar biasa. Ini pengalaman pertama jadi seorang ibu. Pengalaman pertama. Gimana nih rasanya? Seru banget lah pokoknya. Dokter juga anak pertama kan ya? Anak pertama, tapi udah Iya. 10 bulan sekarang. Berarti sekarang aku lagi berjuangnya nih, lagi berjuang ASI eksklusif. Asli eksklusif, Insya Allah. aduh tepuk tangan dong buat saya. Memang ya harus usahakan terus ya namanya asli eksklusif. Iya. Tapi kalau Sonia sendiri nih udah melakukan KB belum? Ayo. Kebetulan belum. Belum ya? Wah, padahal udah 2,5 bulan ya. Nah, ini Dokter Santi, hari ini kita akan kupas tuntas nih tentang kontrasepsi. Dan banyak nih di masyarakat yang masih bertanya-tanya, sebenarnya kontrasepsi itu aman nggak sih gitu? Berbahaya nggak sih buat tubuh? Tapi sebelumnya saya mau menjabarkan dulu kepada Anda pemirsa di rumah yang belum tahu, sebenarnya kontrasepsi itu ada apa aja sih dan caranya tuh bagaimana? Nah, saya ada gambarannya nih untuk Anda. Di belakang saya nih, nah, ada kontrasepsi yang paling sering dan paling banyak ditemukan di luar sana ya ada kontrasepsi pil. Dan kontrasepsi pil ini yang bisa melakukan pencegahan kehamilan tentunya dari dalam tubuh sang wanitanya. Dan ini adalah gambarannya ketika terjadi hambatan pada kehamilan. Kemudian ada lagi yang cukup sering dan banyak dilakukan juga oleh masyarakat adalah kontrasepsi dengan cara suntik atau KB suntik, terkenalnya begitu. Dan di depannya Dokter Santi kayaknya lagi banyak juga nih ya dokter. Iya. Nah kalau menurut Dokter Santi sendiri, sebenarnya KB mana sih yang paling efektif? Oke, kita ini dulu mungkin Dokter Raisa ya, kita kenal dulu ada bermacam-macam Iya. KB mungkin ya. Jadi ada pil KB pun Contohnya tuh pilnya. ini ada pil KB untuk pil menyusui ya. Ada juga yang pil kombinasi ininya, dan pil kombinasi pun dia isinya pun dia ada variasi-variasinya di mana masing-masing pil itu ada keuntungannya masing-masing. Kemudian juga ada KB suntik tadi, KB suntik pun ada dua macam ini. Ada KB suntik yang disuntik setiap bulan, ada KB suntik yang disuntiknya setiap 3 bulan. Ya, kemudian ini ada spiral. Spiral itu ada dua macam. Ini spiral yang berlapis tembaga ininya. Nah, kalau yang ini sebetulnya spiral yang ada kandungan hormonalnya. Jadi dia tidak ada lapisan tembaganya, cuma ada tabung yang berisi hormon yang lepas lambat. Ini semua masing-masing ada kelebihannya masing-masing dan ada kekurangannya masing-masing juga. Nah, jadi kalau dari pil KB menyebabkan susah punya anak atau mencegah kehamilan, satu tadi dia mencegah untuk ovulasi. Kalau tidak terjadi ovulasi berarti tidak pernah akan terjadi kehamilan. Yang Jadi kedua, telurnya nggak matang tuh ya? iya, misalnya. telurnya tidak matang ininya. Kemudian dia membuat lendir di mulut rahim ini menjadi lebih kental. Kalau ya lebih susah ya? lebih si sperma berjuang masuknya menjadi lebih susah ininya ya. Kemudian juga di sini suasana di dalam rahim ini pun dia akan berubah sehingga kebanyakan sperma akan lebih dulu mati di sini sebelum mencapai ke ovariumnya. Seperti itu mekanisme daripada pil KB. Tapi kalau untuk mekanisme daripada hormon suntik itu mirip dengan pil KB, cuma dia lebih di sini membuat dinding rahim ini lebih tipis. Itu kenapa pada KB suntik kita jarang haid ininya.
Ya, jadi karena dia ininya tipis, membuat si embrio itu tidak mau menempel di sini dan juga membuat sperma tadi tidak bisa bergerak masuk ke dalam ovarium, ke dalam tuba dan mencapai ovarium. Itu mekanisme kerjanya. Ya. Nah, kalau untuk spiral, ini spiral ada bentuk aslinya nih ya? ya, ini bentuk asli dari spiral. Nah, kalau spiral dia mekanismenya kita menaruhkan benda asing di dalam rahim ini, ya, sehingga membuat si sperma ini tadi masuk ke sininya menjadi kesulitan juga karena ada terhalang. Nah, ya. Nah, yang sering ibu-ibu takut sebetulnya spiral ini dia simpel sekali pemasangannya, ya. Jadi ini bentuk ininya, kita cuma tinggal lipat ininya, ya. Spiralnya, kemudian kita ukur panjang dari mulut rahim ke rahim, ini kemudian kita masukkan ke dalam vagina, dimasukkan ke dalam rahim, ininya, terus kita dorong aplikatornya ini, dia lepas setelah dia lepas, ya? kita tarik aplikatornya. Jadi dia tertinggal. Ya, di kemudian dia dalam akan tertinggal di dalam rahim. rahim. Jadi cukup gampang, dia hanya membutuhkan waktu hanya sekitar 1-2 menit ininya. Pengerjaannya. Pengerjaannya. Ya, Iya. Tapi Dok, kalau misalnya yang tembaga sama yang hormonal lebih aman mana? Kalau masalah aman, dua-duanya Dua-duanya sama-sama aman. Cuma Bedanya? ada keuntungannya. Kalau dia spiral tembaga, memang ini kan dia benda asing, sehingga menyebabkan lendir daripada vagina ini akan keluar lebih banyak. Itu beresiko untuk infeksi ya kalau kita tidak menjaga kebersihan vagina dengan baik. Kemudian juga dia juga menyebabkan darah haid menjadi lebih banyak, kemudian haidnya jadi lebih panjang, kemudian juga kadang-kadang ada spotting-spotting di luar siklus haid. Nah, efek samping ini diperbaiki oleh KB hormonal yang lapis hormonal ini tadi. Jadi karena dia ada kandungan hormonalnya, maka lendir di serviks ini, di mulut rahim ini menjadi lebih kental, sehingga dia kuman itu jadi lebih jarang bisa masuk. Lebih susah masuk. Ya, faktor infeksinya menjadi lebih kurang bila kita memakai KB yang lapis hormonal. Karena dia mengandung hormon progesteron, menyebabkan haidnya pun tidak menjadi lebih banyak, malah dia lebih sedikit. Ininya 30% pemakai KB yang lapis hormon ini bahkan tidak haid sama sekali, tapi tidak Selama masalah dipasang ya? selama dipasang, dan dia bekerjanya hanya di dinding rahim, di lapisan dinding rahim. Lapis hormonal ini ada keuntungan lain yang bisa kita pakai untuk mengatasi beberapa penyakit. Oh, ya? Karena dia mengandung hormon, jadi dia juga bisa mengurangi rasa nyeri haid. Dia juga bisa mengatasi masalah endometriosis ininya. Dia juga bisa mengecilkan adenomiosis, yaitu tumor yang di dalam dinding rahim ini. Kemudian juga dia bisa juga untuk mengatasi problem penebalan dinding rahim. Jadi efek kelebihannya malah dia lebih banyak kelebihannya ya, ya? lebih banyak kelebihannya. Makanya kenapa keuntungan kita lapisin hormon di sini. Oke, dan tentu Seperti itu. jangan dipikir dengan adanya hormon kemudian wah ini bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya atau berubah juga nih tubuhnya. Dan Iya. tapi memang pasti ada sisi negatifnya juga ya, Dok. Iya, betul. Dan harus diperhatikan juga berapa lama nih penggunaannya. Nah, mungkin pemirsa di rumah nih banyak yang belum tahu nih, Dokter Santi. Oke, kalau yang KB spiral tembaga ini sebaiknya 5 tahun harus diganti ininya ya. Kalau yang lapis hormonal dia bisa bertahan sampai 8 tahun. 8 tahun. Untuk ininya, iya. Oke, dan selama penggunaan itu ada yang harus diwaspadai tentunya atau dijaga selain kebersihan? Yang harus diwaspadai satu, dia memang harus kebersihan vagina kita waspadain. Kemudian kita bisa periksa pemeriksaan harian untuk kita masukkan saja jari ke dalam lubang kemaluan atau vagina untuk mengecek apakah talinya masih ada atau tidak, untuk mengetahui apakah spiral masih berada pada tempatnya atau tidak. Seperti itu. Ya, kalau ada keluhan seperti nyeri perut atau keputihan yang hebat, cepat datang ke dokter supaya kita atasin masalahnya. Betul, dan itu juga belum tentu juga akibat dari KB-nya. Iya. Bisa juga dari hal lain, misalnya infeksi dan lain sebagainya. Iya, betul. Baik, itu tadi sudah kita bahas nih berbagai macam tentang KB dan juga ada plus minusnya. Tapi pernah dengar nggak Sonya? Kalau KB itu katanya ada yang bisa bikin gemuk. Iya, aku dengar pil ya biasanya ya.
kok gendutan si Iya nih lagi minum pil KB biasanya gitu. Oh gitu, pernah ada yang Iya, gitu pernah ngomong ada gitu? yang ngomong kayak gitu. Makanya kamu nggak mau nyoba ya? Takut ya? Plus itu juga sih nggak telaten soalnya kalau minum obat. Jadi daripada lupa sama aja bohong ya kan. Oke, nah sesaat lagi nih pemirsa, kita akan membahas mengenai mitos atau fakta seputar alat kontrasepsi, ya baik itu pil KB ataupun juga dari spiral. Nah, apakah mereka bisa bikin gemuk ya? Sesaat lagi. Tetap di Dokter Oz. Penggunaan pil KB bisa menyebabkan kegemukan. Benarkah pil KB dapat menyebabkan kegemukan? Simak ulasannya berikut ini. Mitos atau fakta?